Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar matematika. Bertemu kembali dalam ruang belajar matematika bersama dengan Ibu Sri Atun. Belajar matematika menjadi lebih asyik dan lebih mudah. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal latihan pada LKPD 6, yaitu tentang ukuran letak data berkelompok ya. Kita segera menuju saja ke soal yang nomor 1. Nomor 1, perhatikan data pada tabel hasil ulangan matematika kelas 12 MIPA 1 SMA Bhinneka Tunggal Ika berikut ini. Tabelnya disajikan dalam daftar distribusi frekuensi. Tentukanlah nilai dari Q1, Q3, D6, dan P10. Baik, kita mulai saja ya untuk membahas pertanyaan yang pertama, yaitu menentukan nilai kuartil pertama. Kuartil pertama atau Q1 disebut juga sebagai kuartil bawah. Nah, untuk menentukan nilai Q1, pertama kita tentukan dulu letaknya Q1 di sini. Letak Q1 didata ke 1/4 kali N. Berapa jumlah N-nya? Kita jumlah semua di FK kan, ini FK-nya. Ternyata N-nya adalah 40. Sehingga letak Q1 ada di data ke 1/4 kali 40 sama dengan data ke 10. Kita lihat data ke 10 ada di mana? Oh, ada di sini di kelas yang kedua ya. Ini adalah kelas Q1. Sehingga kita bisa menentukan kelas Q1-nya adalah berada di interval 66 sampai 71. Rumus untuk menentukan Q1 sama dengan L Q1 ditambah 1/4 kali N dikurangi sigma FK Q1 per F Q1 kali C. Ya, kita tentukan dulu di sini L Q1-nya berapa. Kalau kelasnya 66 sampai 71, maka L Q1-nya tepi bawah kelas pertamanya adalah 66 dikurangi 0,5, 65,5 ya. Kemudian sigma FK Q1 di sini jumlah frekuensi sebelum kelas Q1 adalah 7. F Q1 frekuensi kelas Q1-nya adalah 6 dan panjang intervalnya dari 66 sampai ke 71 adalah 6. Setelah itu kita substitusikan ke rumus Q1 sama dengan L Q1 diganti dengan 65,5 ditambah 1/4 kali 40 dikurangi 7 dibagi 6 kali 6. Q1 sama dengan 65,5 ditambah 10 dikurangi 7, ini 1/4 kali 4 kan 10, 1/4 kali 40 itu 10 ya. Per 6 kali 6. Q1 sama dengan 65,5 ditambah 3 per 6 kali 6. Ini 6-nya disederhanakan. Sehingga Q1 sama dengan 65,5 ditambah 3 sama dengan 68,50. Oke, bagaimana? Mudah kan? Belajar matematika menjadi lebih mudah dan lebih asyik. Bersama siapa? Dengan Ibu dong. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menuju ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah ditanyakan Q3. Nah, pertanyaannya masih sama soalnya, tapi ditanyanya Q3. Q3 disebut juga kuartil atas ya. Sama seperti tadi kita menentukan Q1, kita tentukan dulu letaknya Q3. Q3 terletak di data ke 3/4 kali N sama dengan 3/4 kali 40 karena N-nya 40. Sama dengan 30, sehingga Q3 ini berada di data ke 30. Data ke 30 di mana? Oh ya, di sini di kelas yang keempat ya. Berarti kelas Q3-nya adalah 78 sampai 83. Rumus untuk menentukan Q3 adalah Q3 sama dengan L Q3 ditambah 3/4 kali N dikurangi sigma FK Q3 per F Q3 kali C. Nah, tepi bawah kelas Q3-nya atau L Q3-nya 77,5. Sigma FK Q3-nya 24. 24 dari mana? Ini kita jumlahkan semua ya nak ya. Nih, 7 tambah 6 tambah 11. Atau FK-nya kita lihat aja nih 24 gitu ya. Kemudian frekuensi kelas Q3-nya adalah 8 ini. Panjangnya tadi 6. Oke, kalau sudah dapat semua, kita substitusikan aja ke rumus Q3 sama dengan 77,5 ditambah 3/4 kali 40 minus 24 bagi 8 kali 6. Q3 sama dengan 77,5 ditambah 30, ini kan 30 ya. 30 dikurangi 24 per 8 kali 6. 30 kurangi 24 itu 6. Sehingga Q3 sama dengan 77,5 plus 6 per 8 kali 6.
Q3 sama dengan 77,5 ditambah 4,5 sama dengan 82,00. Nah, 82,00 ini berada di dalam interval kelas Q3. Oke, mudah kan ya? Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga atau C. Soalnya masih sama di nomor 1, yang ketiga ini yang ditanya adalah desil ke-6. Sama seperti kita menjawab pertanyaan A dan B, menentukan Q1 dan Q3, untuk menentukan desil ke-6, yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah menentukan letaknya desil ke-6. Ingat, desil itu membagi data menjadi 10 bagian. Oke, letak D6 adalah di data ke-6/10 kali N. N-nya tadi kan sudah kita cari 40 ya. Berarti letak desil ke-6 atau D6-nya di data ke-24. Data ke-24 adanya di sini nih, di kelas ketiga, di ujung ya, di ujung atas. Kelas desil ke-6 atau kelas D6-nya adalah 72 sampai 77. Rumus untuk menentukan D6, D6 sama dengan LD6 ditambah 6/10 kali N minus sigma FK D6 per FD6 kali C. Nah, dari yang data ini kita tentukan dulu nih yang dibutuhkan sama rumus tadi ya, LD6 atau tepi bawah kelas D6. Kalau batas bawah kelasnya 72, berarti tepinya itu kan batas bawah dikurangi 0,5 ya. Berarti LD6-nya itu 71,5. Sigma FKD6-nya, nah ini berarti jumlah frekuensi sebelum kelas D6, 7 ditambah 6, 13. FD6, frekuensi kelas D6-nya 11. Kemudian panjang intervalnya adalah 6. Udah, ini nilai-nilai ini kita substitusikan ke rumus. D6 sama dengan 71,5 ditambah 6/10 kali 40 dikurangi 13 dari sini ya, dibagi 11 dari sini dikali 6, namanya panjang interval kelas. D6 sama dengan 71,5 ditambah ini kan 24 minus 13 dibagi 11 kali 6, 24 kurangi 13 itu 11. D6 sama dengan 71,5 ditambah 11 kali 6, ini 1 ya, jadi 6. Sehingga D6 sama dengan 71,5 tambah 6 sama dengan 77,5. Jadi nilai desil ke-6 ini persis di tepi atasnya kelas ke-3 gitu ya. Bagaimana? Mudah kan ya? Terima kasih. Oke, sekarang kita menuju ke pertanyaan yang keempat ya. Masih soalnya di nomor 1. Pertanyaan keempat ditanya persentil ke-40, datanya masih sama. Bagaimana cara menentukan persentil ke-40? Sama kayak tadi kita menentukan Q1, Q3, dan D6. Pertama kita tentukan dulu letaknya P40. Letak P40 berada di data ke-40/100 kali N. Nah ingat, P itu persentil, persentil itu membagi data menjadi 100 bagian. Makanya di sini pernya per 100 ya. Kalau desil tadi kan dibagi 10 karena membagi data menjadi 10 bagian. 40/100 kali N, N-nya 40, sehingga P40 berada di data ke-16. Kita cari di sini data ke-16 ada di mana? Ini 7 tambah 6, 13. Belum ada ya 16 ya, data ke-16. Ini baru data ke-13. Berarti data ke-16 ada di kelas yang ke-3. Oke, betul. Sehingga kita bisa mengatakan kelasnya P40 berada di interval 72 sampai 77. Rumus untuk menentukan P40 adalah P40 sama dengan LP40 tepi bawah kelas persentil ke-40 ditambah 40/100 kali N minus sigma FK P40 dibagi FP40 kali C. Oke, dari tabel yang ada kita tentukan dulu nih bagian-bagian yang dibutuhkan untuk menentukan persentil 40 ya. Yang pertama adalah tepi bawah kelas P40, yaitu batas bawahnya 72 dikurangi 0,5 kan ya, sehingga tepi bawahnya diperoleh 71,5. Kemudian jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas P40. Kalau kelas P40 nya ini berarti jumlah frekuensi sebelum kelas P40 adalah ini 7 ditambah 6 berapa? Oke, betul 13. Frekuensi kelas P40 adalah ini ya, 11. Panjang interval kelasnya adalah 6. Oke. Kalau kita sudah menentukan ini, tinggal kita substitusikan saja ke rumus ya. Kita ganti ini semuanya, substitusi dengan angka-angka yang sudah kita peroleh tadi ya. P40 sama dengan 71,5, ini tepi bawahnya, ditambah 40/100 kali 40 N-nya, dikurangi 13. 13 adalah sigma FK P40
dibagi 11. 11 itu adalah frekuensi persentil ke-40 kali 6 itu C atau panjang interval kelas. P40 sama dengan 71,5 ditambah, ini adalah 16, dikurangi 13 bagi 11 kali 6. P40 sama dengan 71,5 ditambah 3 per 11 kali 6. P40 sama dengan 71,5 ditambah 18 per 11. P40 sama dengan 71,5 ditambah 1,636 dan seterusnya ya. Kita bulatkan dua angka di belakang koma menjadi 1,64 sehingga nilai P40 adalah 73,14 gitu. Bagaimana anak-anak? Mudah kan ya? Mudah dipahami semoga ya. Oke, belajar matematika menjadi lebih mudah dan lebih asyik bersama dengan Ibu Sriatun. Demikian tadi pembahasan LKPD 6 untuk nomor 1. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya adalah pembahasan nomor 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.